Halo sahabat dunia kita, bertemu lagi bersama kami, saya Marsha Suryawinata. Dan saya Ratna Lestari, tentunya dalam program Dunia Kita produksi VOA Washington DC. Ya, kali ini kami sedang berada di depan restoran Founding Farmers, Potomac, Maryland. Nah, restoran Founding Farmers ini adalah restoran yang unik karena mereka punya concern atau kepedulian terhadap lingkungan. Iya, benar sekali, karena selain makanannya dibuat bahannya dibuat fresh dari petani, ya. Juga di sini barang-barang ornamennya itu adalah ornamen daur ulang. Iya, benar sekali. Nanti kita akan ajak sahabat dunia kita untuk berjalan-jalan ke dalam ya, lihat-lihat. Tapi sebelumnya kita punya liputan. Iya, ini menarik sekali. Ada anak-anak SMK di daerah Los Angeles. Mereka pergi ke sebuah pulau namanya Pulau Santa Cruz, dan di sana mereka belajar tentang bagaimana konservasi. Jadi melakukan praktek langsung di sebuah pulau. Bagus banget ya? Bagus banget inisiatifnya. Nanti kita lihat. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Sekitar 1 jam dari pantai bagian selatan California terdapat cagar alam Pulau Santa Cruz. Pada abad ke-19 dan 20, pulau ini digunakan untuk peternakan. Kini, 7 remaja perempuan bertekad memulihkan habitat lahan basah di sini. Pulau seluas 25.000 hektar yang tampak liar ini merupakan yang terbesar di gugus Pulau Chanel. Dulu, Santa Cruz merupakan rumah bagi suku Indian dan peternak. Namun, tanaman dan hewan yang dibawa oleh pendatang merusak ekosistem asli. So we're trying to get the invasives, removed from here and then plant in native grasses and other native vegetation that will be good for, the plant community and the birds and stuff that are coming in. Para pelajar sekolah menengah atas kejuruan lingkungan hidup di Los Angeles ini mendapat kesempatan melihat spesies unik seperti rubah Pulau Cruz. Ini merupakan bagian dari program nasional bernama LEAF, aksi lingkungan hidup bagi keselamatan masa depan yang diprakarsai Lembaga Nature Conservancy. Peserta belajar berbagai aspek keragaman hayati. Like sometimes you'll drive through a path and it feels like the Amazon, and then it'll feel like the desert, and then it'll feel like the tropical rainforest, or then it'll feel like just like a natural forest. So it's very interesting going through this island and feeling different types of environments. Beberapa siswa memang berencana berkarir di bidang lingkungan hidup. I think our generation where we're learning more about the environment is crucial because now we learned about it and we know what are the problems, so now we need to find a solution for them. Pengalaman ini juga melatih mereka bekerja sama dengan orang lain. Because we're with people that we're normally not familiar with, and then we're living together, and then we have to deal with each other every day. So communication became really important. Walaupun warga boleh berkemah di salah satu bagian pulau yang dikelola oleh National Park Service, sebagian besar Santa Cruz tertutup untuk umum. Selama 4 minggu, remaja-remaja relawan ini mendapat kesempatan langka menjelajahinya. Dari Pulau Santa Cruz, California, tim VOA. Sahabat dunia kita, sekarang kami sudah bersama Direktur Pemasaran Restoran Founding Farmers, Jennifer Motrack-Loy. Hi. Hello, welcome. Thank you for welcoming us. So tell us what makes this restaurant so different with others. Well, this restaurant was founded on the principle of supporting the American family farmers. We're actually owned by a portion of investors that are part of the American Family Farmers Union, Right. North Dakota Farmers Union, and the National Farmers Union. We have private investors as well, but the guiding principle is that we only serve fresh foods, seasonal foods, very flavorful foods, so that our guests know where the food comes from and they can always have a delicious experience. Wow. Jadi yang disajikan adalah fresh food atau makanan atau bahan-bahan makanan segar. Iya, dan yang menarik lagi, nama restoran ini adalah pelesetan dari Founding Fathers atau Bapak Bangsa Amerika. 2 diantaranya adalah Jefferson dan Washington yang memang petani dan memang katanya suka masak. Dan kita masih ada liputan nih tentang lingkungan. Nah, kali ini adalah dari perempuan dari Indonesia yang membuat perusahaan namanya T-Files, perusahaan yang bergerak di bidang kelautan, turbin. Jadi membuat sebuah turbin dari memanfaatkan tenaga dari laut, air laut, gitu. Nah, kita lihat liputannya sambil nanti kita berdua akan keliling di dalam restoran ini.
Halo, nama saya Nurana Indah Paramita, biasa dipanggil Mita. Saya pemenang dari GIST Global Innovation Technology. Saya dengan teman-teman saya membuat suatu perusahaan bernama T-Files. Kita berinisiatif untuk Indonesia yang lebih baik dengan energi listrik dari lautnya, karena Indonesia negara kelautan. Anak muda Indonesia ini memang membanggakan. Lulusan Institut Teknologi Bandung jurusan Teknologi Kelautan ini bersama 13 rekan kuliahnya mendirikan T-Files, perusahaan teknologi yang menghasilkan produk turbin arus laut. Sebagai negara maritim yang tengah mengalami krisis energi, T-Files jeli melihat potensi energi laut Indonesia sebagai energi alternatif. Jadi kita ingin jadi anak muda yang untuk punya solusi, tapi solusi yang dengan teknologi. Nah, solusi ini tidak cuma jadi riset yang simpan di perpustakaan, tapi jadi solusi yang bisa jadi teknologi yang bisa komersil dijual. Solusi membuat listrik dari arus laut telah membawa perusahaan Mita memperoleh berbagai penghargaan seperti wirausaha muda mandiri di bidang teknologi. Pertama bicara tanggung jawab sosial, T-File membawa sebuah solusi. Itu satu. Yang kedua, sebagai sebuah bisnis, T-File mampu memanfaatkan ini sebagai peluang bisnis. Artinya menjanjikan ke depannya kan. Dan baru-baru ini Mita terpilih menjadi juara pertama kompetisi GIST Initiative. GIST atau Global Innovation Through Science and Technology adalah program yang dibiayai Deplu Amerika. Dimulai pada pemerintahan Presiden Obama, program ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di 44 negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. We wanted also to engage Muslim majority countries, and these are countries where we believe that entrepreneurship can make the greatest change and can advance more of the economic development of each of these countries. Selain memperoleh hadiah uang $50.000, Mita juga mendapat kesempatan bertemu para investor dan ilmuwan di Silicon Valley serta kota-kota lain di Amerika. Diakui Mita, di Amerika ide seputar teknologi lebih mudah dihargai dan memperoleh investor. Di sini orang-orang menghargai ilmuwan muda, mereka menghargai entrepreneur di bidang teknologi, makanya mereka berkembang pesat dan saya rasa Indonesia bisa. Mita pun ingin membagi semua pengalaman yang diperolehnya di Amerika untuk semakin memajukan Indonesia, khususnya di bidang sains dan teknologi. Dan apapun yang saya lakukan nanti, saya ingin semuanya itu untuk Indonesia, baik lagi untuk Indonesia dari orang Indonesia. Dari Washington DC dan Jakarta, demikian laporan tim VOA. Wah, hebat banget sih Mita, masih muda tapi sudah bisa membuat perusahaan teknologi bernama T-Files dan mudah-mudahan bisa dapat investor nantinya. Jeli sekali melihat peluang bahwa Indonesia ya energinya banyak sebenarnya di laut, orang negara maritim ya kan? Betul sekali, dan kami masih punya liputan dari orang-orang hebat lainnya yang peduli dengan lingkungan. Tapi tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.